kasih Mbak MC. Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di breakout session pada sore hari ini. The visibility of sports business in Indonesia. Kalau diterjemahkan, bisnis olahraga di Indonesia cuan nggak sih? Kira-kira gitulah ya. Ini akan kita bahas pada sore hari ini. Dan telah bersama-sama dengan kita pada kesempatan kali ini 3 pembicara yang mewakili saya rasa 3 sektor olahraga yang sangat menjanjikan. Saya akan panggil satu persatu. Yang pertama dengan hormat kami undang ke depan Bapak Yabes Tanuri, CEO dari PT Bali Bintang Sejahtera atau Bali United. Mari, Pak. Yang kedua kami juga mengundang dengan hormat untuk naik ke atas panggung Bapak Ramdan Angga Karadibrata, CFO dari Amarta dan juga co-owner dari tim basket Amarta Hang Tuah. And last but not least, saya memanggil dengan hormat juga naik ke atas panggung Bapak Rob Clinton Cardinal, Chairman dari Indonesian Video Games Association dan juga owner dari Onyx Esports. Baik, sebelum kita memasuki ke sesi diskusi, saya kembali mengingatkan ada QR Code yang bisa di-scan untuk Bapak Ibu sekalian bisa ikutan polling. Dan nanti juga jika ada pertanyaan yang ingin dilayangkan kepada 3 narasumber kita, juga ada QR Code yang Anda bisa submit pertanyaan Anda di sana dan nanti akan kita bacakan ketika memasuki sesi tanya jawab. Ini di ujung sana e-sports, di tengah basket, di sini bola, basket dan segala macam lah ya kalau di sebelah saya di Pak Yabes. Saya memberikan kesempatan dulu satu persatu kepada para pembicara kita untuk memberikan opening remarks. Silakan dimulai dari Pak Yabes. Perkenalkan saya Yabes Tanuri, saya pemegang saham juga merupakan presiden direktur dari PT Bali Bintang Sejahtera yang merupakan pemegang hak atau lisensi untuk Bali United, sebuah klub sepak bola yang bernaung di Bali. Dan juga kita 2 tahun lalu kita juga punya basketball ikutan. Dan dari sana kita banyak berkembang di subsidiaries dan lain-lainnya. Baik, terima kasih banyak Pak Yabes. Sebuah kata sambutan yang saya rasa padat namun juga penuh dengan makna. Nanti saya banyak pertanyaan sebenarnya, tapi saya mau mempersilakan dulu kepada Mas Ramdan untuk memberikan sambutannya di awal sebagai intro. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nama saya Ramdan. Saya selaku co-owner dari Amarta Hang Tuah. Amarta Hang Tuah itu adalah satu klub basket yang bertempat di Jakarta. Kami sebenarnya berdiri sudah cukup lama, ya, mulai dari 1985 sebenarnya kita tuh memulai klub ini dari mulai kelompok umur dan baru tahun 95 itu kita punya professional team. Dan sampai sekarang ya, sudah 3 tahun kita mengelola secara profesional, saya pribadi selaku co-owner ya, dan kita sekarang ini berlaga di Professional League yaitu IBL ya, dan baru saja selesai untuk musim sebelumnya dan lagi bersiap untuk musim depan nih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ramdan. Sekarang Mas Clinton, silakan. Halo, selamat sore semuanya. Salam kenal, nama saya Rob Clinton Cardinal. Jadi kalau saya di sini yang paling muda lah ya di sini. Jadi mau banyak belajar sebenarnya. Kalau saya di sini mungkin dari dunia e-sport, saya ada founder namanya Onyx Esports ID. Yang sekarang mungkin orang kenalnya di Mobile Legends, tapi sebenarnya banyak tim-tim lain yang kita punya. Kemudian saya ada di AVGI juga, AVGI Asosiasi Video Game Indonesia. Ini gunanya adalah membantu atau menjembatani semua stakeholder video game yang ada di Indonesia untuk ke arah yang lebih baik lagi, dengan pemerintah pastinya juga. Gitu. Tadi kalau sempat cerita juga, mungkin sebentar lagi mau punya tim bola juga Pak, jadi mau banyak-banyak tanya nanti.
Mantap. Tepuk tangan dulu ketiga pembicara kita pada hari ini. Saya masuk ke pertanyaan soal pemantik diskusi kita. Saya sebagai penonton olahraga di Indonesia, sempat berkarir lama juga di dunia sports broadcasting di Indonesia. Saya melihat bahwa selama bertahun-tahun, investment di sports itu dianggap investment yang enggak banget lah. Kayak kita lihat level profesionalisme di olahraga Indonesia itu lama sekali sebenarnya, ya nggak diurus dengan baik. Tiba-tiba dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali investasi yang masuk ke berbagai lini olahraga Indonesia. What's behind this sudden interest? What's behind this sudden rush of investment ke berbagai lini olahraga profesional di Indonesia? Saya muncul dari Pak Yabis mungkin. Kenapa banyak keras yang masuk ya? Kita melihat bahwa kalau secara industri, terutama di industri olahraga itu baru dimulai. Industri sepak bola terutama baru dimulai itu 2011. Jadi boleh bilang industri muda. Dan dari sana di mana sebuah industri baru mulai merupakan opportunity yang bisa dimasukin oleh semua orang, sehingga ketika mereka bertumbuh dengan pesat, seluruh valuation dari seluruh tim, dari seluruh industri akan meningkat dengan cepat juga. Apalagi dengan adanya namanya sports itu tidak jauh dengan namanya fans atau community. Dan Indonesia boleh dibilang merupakan penduduk salah satu terbanyak di dunia. Dan jumlah fansnya juga sangat besar. Jadi itu yang dilihat dari semua orang. Pak, saya mau nanya follow up Pak. Ketika memutuskan bahwa Bali Pak, sebagai yang tempat ideal dibangun tim sepak bola. Kenapa Pak itu pilihannya kira-kira gimana Pak? Kenapa kita pilihnya Bali itu dulu kita melihat bahwa di mana yang belum ada klub sepak bolanya yang bersaing di Liga 1 Indonesia. Kita melihat di Jawa itu sudah penuh, boleh dibilang Jawa Barat itu Persib, Jakarta Persija, di Jawa Tengah juga banyak klub Sleman, PSIM dan segalanya. Ya, Jawa Timur juga sudah penuh sekali. Kita melihat di Bali dulu pernah ada dan sangat antusiasnya tinggi. Tapi klub yang menghilang, jadi kita melihat di sana juga ada stadion yang kapasitasnya lumayan besar, jadi kita datang ke sana, kita bertemu dengan Pemda untuk bisa menggunakan fasilitas tersebut dan disetujui, dan makanya kita bisa base ke sana, kita adakan pertemuan supporter dan supporter juga sangat antusias dengan adanya klub bola kembali. Baik, jadi memang relasi antara klub olahraga dengan fanbase-nya itu sebenarnya sangat krusial sekali, dan Bali kebetulan punya fanbase yang luar biasa, dan bisa dibilang ketika itu ya belum ada klub bola yang konsisten Pak ya. Kita tahu ada beberapa nama klub bola di masa lampau yang memang sudah tidak aktif lagi, dan itulah yang menjadi marketnya dari Bali United. Saya mau ke Mas Ramdan, sama pertanyaan sebenarnya. What's behind the sudden interest, sudden investment di Indonesian basketball? Kenapa memutuskan untuk masuk Mas Ramdan? Ya, oke. Itu juga sebenarnya saya juga nanya itu, kenapa tuh? Memang gini ya, kita melihat 3 tahun terakhir ya, perkembangan di bola basket itu sangat-sangat pesat. Ya, di mana banyak tim-tim baru yang memang tertarik masuk dengan wajah-wajah baru mewakili beberapa daerah yang memang belum punya perwakilan tim basket. Nah, karena saya melihat potensi bisnis khususnya untuk basketball industri di Indonesia itu masih sangat luas. Sekarang itu kita punya 15 tim, ya, 4 di Jakarta, 9 itu mewakili Jawa dan Bali, dan baru 2 tim yang ada di luar pulau Jawa dan Bali. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ngelihat di total berarti 15. Kalau misalnya kita bandingkan dengan populasi negara lain nih, misalnya Amerika punya 30 tim, Cina punya 20, Argentina punya 20 dan lain-lain. Sebenarnya masih ada room untuk memiliki atau membuat klub basket di Indonesia dan juga membuat itu sebagai satu bisnis ya, industri yang menjanjikan, ya kan? Karena basket atau tim bola basket itu relasinya sangat kuat dengan fanbase, right? Dan masih banyak daerah-daerah yang mempunyai fanbase yang kuat, tapi belum punya timnya gitu. Nah, that's why kenapa saya bilang
masih peluangnya masih besar, ya kan? Dan beberapa orang 3 tahun terakhir sudah melihat ini sebagai potensi, gitu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kurang lebih sama ya apa yang dikatakan oleh Mas Ramdan, bahwa opportunity ada, market ada, tapi memang tidak ada ini unit-unit klubnya atau bisnis yang memang secara profesional catering that market gitu Mas Ramdan. Betul. Oke. Betul. Kalau ke Mas Clinton e-sports, ini kalau ngomong e-sports agak beda nih. Karena saya datang ke beberapa event e-sports di Indonesia, dibandingin sama event olahraga yang lain, e-sports tuh sangat futuristik gitu ya. Nonton rame gitu kan. Dan kadang-kadang kita susah juga cerita ke orang-orang yang lebih senior gitu, ini tuh pertandingan yang nonton banyak gitu kan. Duit yang beredar di industri e-sports tuh gila gitu. Emang ada orang menonton orang main video game? Ada gitu kan. Nah gimana Mas Clinton suka dukanya ini? Onyx e-sports in general. Mungkin kalau dibilang e-sportnya itu mungkin kalau dari saya sendiri mungkin lebih baru ya dibandingkan industri sepak bola dan basket pastinya. Tapi sebenarnya kalau industri e-sport di Indonesia itu sebenarnya udah dari lama, dari tahun 2005 zaman-zaman kalau saya dulu main game Counter Strike segala macam udah ada. Cuma pada waktu itu accessibility-nya belum ada, makanya belum rame. Orang kalau dulu mau main game atau e-sport harus pergi ke warnet atau enggak punya PC atau konsol yang harganya mahal untuk orang Indonesia di rumah. Kemudian masuk era yang ada namanya era mobile phone ya. Era mobile phone ini mengakselerasi semuanya dengan sangat cepat. Jadi orang kalau punya handphone nggak harus milih kan, aku mau beli handphone atau mau beli konsol. Gue cukup beli handphone bisa buat telepon tapi bisa buat main juga. Dulu mungkin idenya di sela-sela macet main game atau mungkin lagi nunggu meeting main game. Mungkin dari segitu accessibility yang semuanya luar biasa. Tumbuhnya pesat. Mungkin kalau bola atau basketball mungkin kan begini pelan-pelan dari awal. Kalau e-sport tuh kaget semuanya dari landai langsung naik ke atas sangat cepat dan semuanya itu kaget. Karena waktu itu jujur saya waktu itu bikin tim e-sport tuh karena waktu itu saya iseng ke Taman Anggrek waktu itu ikut ke nonton katanya ada kejuaraan e-sport di sana. Diajak rame-rame gitu datang ke sana. Waktu itu ada diajak teman saya lupa siapa yang ngajak saya ke sana. Saya nonton itu luar biasa rame. Sampai di Taman Anggrek di hallnya, anak-anak kecil tuh nonton di lift. Jadi tuh di dalam lift full, naik turun, tapi nonton semua. Ke dalam cuma nonton ini seperti itu udah gak ada tempat lagi. Dari situ saya bilang, wah ini berarti potensinya gila nih berarti sekarang. Beda sama yang zaman dulu. Tapi kemudian tadi kalau ngomong dimension, yang nonton banyak, yang nonton banyak, apalagi ditambah live stream, bisa ratusan ribu, jutaan, yang nonton kemudian juga ditambah dengan peredaran uang yang luar biasa yang ada di Indonesia ini. Makanya semua mungkin brand-brand besar atau tim-tim besar dari luar sekarang mau masuk ke Indonesia gimana cara capture fenomena yang sedang berkembang luar biasa ini. Begitu sih kalau dari kaca gue. Baik, thank you Mas Clinton. Saya tuh selalu menganggap diri saya itu ada a long suffering Indonesian sports fan. Jadi kita tuh kerja dukung nonton gitu kan, tapi kok olahraga kita gini-gini aja dulu ya, dulu. Kita dulu punya hipotesis adalah ketika more and more professional investors masuk ke dalam sports industry di Indonesia, dengan sendirinya level industri akan meningkat. Beda kalau diurus dengan tidak profesional kan, karena kalau ngomongin secara profesional, pasti perhatiin P&L-nya gimana gitu kan, nggak mungkin lah rugi-rugi mulu gitu. Nah ketika urusan soal funds investment ini sudah settle, apa sih sebenarnya masalah terbesar yang masih dihadapi oleh masing-masing industri olahraga nih, bapak-bapak semuanya? Apakah masalah regulasi mungkin, birokrasi, atau masalah-masalah yang lain-lain? Karena saya rasa nggak akan settle aja langsung gitu aja kan, ketika urusan soal funds ini udah kelar gitu. Pak ya habis deh, bola kan kita tahu Pak, kalau bola ini, wah banyak lah Pak faktor-faktornya nih Pak. Teknis, non-teknis, kan. Government, non-government Pak. Gimana Pak? Kita sih melihat, kalau kita melihat dari banyaknya problem yang ada, yang bisa menimbulkan problem itu kita melihat bahwa dari regulasi pasti ada. Dan juga kita melihat juga dari apakah dari semua yang dari regulasi itu dan juga dari gimana kita manage fans. Itu juga dan juga yang baru lumayan kencang sekarang ini stadium requirement-nya kayak gimana. Saya banyak belajar dari sana bahwa sebenarnya dengan meningkatnya infrastruktur dan maka kita bisa menjual lebih. Jadi yang kita mesti perbaiki itu banyak sekali sih kalau dari
dari akademi, dari kolaborasi dengan klub dengan pemerintahan ataupun dari federasi. Kita juga melihat dari infrastruktur yang masih terus berkembang. Banyak. Saya tuh kalau lihat stadionnya Bali Pak ya, saya pernah datang ke Dipta gitu Pak, itu kan memang dimaksudkan jadi stadion modern Pak ya, ada tour stadionnya, store-nya ada di sana semua gitu. Apakah memang harusnya menurut Pak Yabes nih, sebuah stadion emang di Indonesia harusnya kayak stadionnya Bali United gitu Pak, biar lolos verifikasi keamanan FIFA gitu Pak? Yang itu namanya fasilitas ya. Kalau emang fasilitas itu saya waktu itu pergi ke beberapa stadion di Eropa, bahkan fasilitas sana lebih gila-gilaan. Di bawahnya tribun itu di lantai setengahnya itu mereka ada tempat makan yang besar, mereka punya fasilitas untuk VIP-nya sangat, sekeliling lapangannya ada tempat VIP-nya, bahkan ada tunnel entrance ya bisa buat penonton lewat juga bisa saling hi gitu. Itu semuanya di infrastruktur di stadion. Makanya itu dari Bali sendiri kita masih banyak perubahan sebenarnya. Untuk apakah ini bisa merupakan lolos FIFA standar, kita emang banyak perubahan apalagi kemarin setelah dilakukan renovasi ya. Baik, terima kasih Pak Yabes. Mas Ramdan, basket sama. Saya ini nonton basket dari zaman masih semua dipasarkan di Hall Senayan kan, pindah ke Kelapa Gading ya. Sekarang muter-muter keliling-keliling gitu. Apa sih masalah terbesar sekarang bagi basket profesional Indonesia? Masalah terbesar itu adalah regenerasi. Regenerasi. Ya. Jadi kita punya banyak. Jadi di basket itu kan ada beberapa tingkatan kompetisi. Yang dari paling rendah itu adalah akademi atau kelompok umur di bawah 20 tahun. Nah, sekarang itu kompetisinya itu ada dua, ya kan? Antar klub dan juga antar sekolah. Nah, di atas itu ada Liga Mahasiswa, ya kan? 5 namanya. Antara mahasiswa kampus dan juga di atasnya itu profesional ya kan IBL. Nah sekarang itu kalau misalnya kita melihat 11 dari 24 pemain nasional yang ikut seleksi terakhir itu berasal dari luar Jawa. Nah di sisanya itu di Jawa. Jadi berarti sekitar 40% itu dari luar Jawa. Nah permasalahannya adalah kompetisi di tingkatan luar Pulau Jawa itu belum bagus, sebagus Jawa. Padahal mereka punya bibit-bibit pemain-pemain yang cukup bagus. Terbukti tadi saya bilang, jadinya 11 dari 24 itu adalah berasal dari kepulauan di luar Jawa, termasuk Irian Jaya, Sulawesi, dan juga Sumatera. Nah, itu pertama yang saya rasa kita semua Perbasi, pemerintah dan lain-lain itu berusaha memperbaiki itu semuanya. Yang kedua adalah kompetisi. Ya, kompetisi itu kita sekarang dalam 1 tahun 12 bulan. Kompetisi itu hanya ada di 4-5 bulan. Nah, jadi kita kurang lama mainnya gitu. Nah, ini sebenarnya sekarang melalui IBL itu berusaha memperbaiki ini dengan menambah jumlah pertandingan. Nah, kenapa sih sebenarnya kita butuh main lebih banyak lah sebenarnya kan, biar bisa meningkatkan fanbase kita juga gitu dan juga minutes play pemain juga lebih banyak. Nah, jadinya setiap tahun IBL sudah menambah jumlah game, ya kan, dari 2 tahun lalu itu 100 game dalam satu musim, tahun lalu itu 150 dan rencananya tahun depan itu menjadi mendekati 200 game dalam satu musim. Nah, saya rasa 2 hal ini yang sekarang harus kita benahin dan saya rasa semua pihak sudah mengarah ke sana. Dan apabila ini bisa dimaksimalkan, saya rasa perkembangan bola basket jadi makin bagus ke depannya. Oke, birokrasi, regulasi tadi Mas Ramlan juga bilang problemnya adalah regenerasi dan juga kompetisi ya yang perlu ditambah gitu. E-sports apakah sebagai sebuah sektor industri olahraga yang relatif baru, apakah berbagi masalah yang klasik dengan olahraga yang tadi sudah kita sebutkan, Mas Clinton? Kalau masalah klasik itu birokrasi atau non teknis seperti yang dialamin mungkin sih
belum ada ya, karena kita baru. Apakah belum ada regulasinya juga, bagaimana? Kalau regulasi sih ada, kita sekarang udah masuk ke dalam SKN yang kemarin baru disahkan sama DPR, masuk dalam sana. Mungkin yang kalau dari saya problem dari industri saya mungkin lebih ke masalah sosialisasi. Karena perdebatan di daerah masih banyak, game kan cuma buat main-main atau cuma buat buang-buang uang, bukan buat profesional atau buat karir. Itu yang kalau yang saya lihat, dan itu sosialisasi memang yang tidak mudah ya. Karena kan kalau ya mungkin di zaman dulu orang lihat main game itu kan berarti gak produktif. Belajar ngapain main game seperti itu. Tapi kan sekarang udah mulai yang mungkin di kota-kota anaknya main game terus bapaknya, anak saya bisa jadi atlet di masa depan gitu. Jadi itu pertanyaan yang sering ditanya ke saya, Mas Clinton, anak saya tiap hari tuh main game dari pagi sampai malam main game terus. Gimana caranya biar bisa jadi atlet? Saya jawabnya bingung, padahal kan sama, kalau main game itu kan ada bakat juga di dalam sana. Nah itu saya bilang nggak semuanya bisa jadi pemain profesional. Tapi ada satu sektor yang mungkin sering dilupakan sama orang sebenarnya adalah dari di industri saya sebenarnya. Adalah ketika nanti life after athlete. Jadi kalau e-sport itu 16 sampai 24 rata-rata bermain sebagai atlet. Cepat dia punya lifetime sebagai atlet itu cepat-cepat. Nah setelah mereka jadi atlet, padahal itu kan lagi waktunya sibuk-sibuknya orang belajar tuh. Mereka bermain game, berkompetitif segala macam. Habis itu setelah udah nggak jadi pemain profesional, mereka mau ngapain? Itu yang sekarang mungkin belum dirasakan. Tapi nanti mungkin menurut saya, prediksi saya 2-3 tahun ke depan akan banyak anak-anak yang karena dia atlet tapi setelah jadi atlet nggak siap, mereka mau ngapain dengan yang uangnya datang pas sebagai atlet, uangnya datang cepat. Kalau mereka uangnya banyak Pak, gajinya mungkin lebih besar dari pemain bola atau pemain basket. 1 bulan mereka itu dapat pendapatan. Tapi mereka nggak tahu mau dibuat apa. Kalau saya datang ke GH Gaming House saya, datang ke sana, anak-anak ini buat beli sepatu mewah-mewah semua, 20 juta, 30 juta. Saya aja lebih pakai sepatu biasa, mereka lebih sepatu mahal-mahal. Saya bilang hebat anak-anak ini. Cuma makanya itu yang saya bilang, kemarin saya sempat bikin kerja sama Ciputra kampus. Kita bikin kerja sama di sana, gimana caranya mengajarkan anak ini cara memanage uang. Kalau nggak habis cepat, kita tahu uang kalau nggak tahu cara memanage habisnya sangat cepat. Nah itu yang saya ajarkan itu yang kurang di sektor industri saya kalau menurut saya. Dan bisa menjadi ticking bomb. Sosialisasi dan edukasi untuk atlet-atletnya ya? Iya. Karena memang the amount of money yang dihasilkan sebagai atlet e-sports luar biasa, tapi time span-nya, life span-nya sebagai atlet tidak selama itu sebenarnya ya, dibandingkan. Oke, kita sekarang menyinggung soal revenue stream. How actually sports business make revenue? Kalau kita mengacu kepada pakemnya di industri yang lebih mature di Eropa atau Amerika Serikat, kita bicara soal TV broadcasting rights, merchandising, and license merchandise, atau juga ticket sales. Kira-kira 3 hal itulah paling utama. Apakah hal yang sama juga terjadi di industri olahraga Indonesia? Silakan Mas Ramdan duluan. Oke, cukup berbeda. Ya. Kalau di basket sendiri, revenue stream paling tinggi adalah sponsor. Ya. Jadi gimana caranya kita sebagai tim basket memanfaatkan tim kita dengan fanbase yang ada sebagai media yang mempunyai mutualisme tinggi terhadap suatu brand sehingga bisa menjadi saling memberikan benefit, ya kan? Itu nomor 1. Dan saya melihat di Indonesia kebanyakan dari tim basket juga memiliki revenue stream yang sama. Nah, kita cukup beruntung, kita cukup fleksibel dalam mempunyai sponsor, ya kan? Kita tidak melekat ke dalam satu pribadi owner atau institusi tertentu gitu ya. Jadinya siapapun yang mau menjadi sponsor kita itu bisa kita. Nah, yang kedua adalah TV broadcasting dan juga tiket, yang mana di Indonesia itu dikelola oleh liga, bukan langsung ke dalam masuk ke tim. Ya, jadinya PT IBL itu mengelola itu semuanya dan mendistribusikan kepada tim masing-masing. Dan yang berikutnya itu adalah merchandise, small portions, tapi kita lihat itu cukup penting, ya kan, karena itu langsung berhubungan sama fanbase ya. Kira-kira itu ya. Oke, kalau basket paling tinggi dari sponsors ya, baru yang lain-lain TV rights itu mengikuti di belakangnya ya. Onyx Esports gimana Mas Clinton? How do you make money? Kalau misalkan e-sport pada dasarnya tetap pasti sponsor yang utama ya. Sponsor karena itu besar, tapi yang sebenarnya sekarang lagi kita kejar itu biar kita nggak rely on sponsors. Itu adalah
dari streaming platform. Dari streaming platform di mana kita mengajarkan, kita sekarang udah punya di dalam e-sport biasa rata-rata sekarang udah ada brand ambassador-nya, ada talent-nya. Kita ada pemain e-sportnya pun kita ajarkan mereka untuk streaming. Dan streamingnya kita yang sediain semua. Streaming kan gak murah ya kalau misalkan butuh PC, butuh apa. Kita yang sediakan semuanya, kita yang bantu mereka bikin persona mereka, nanti ada profit sharing dari sana. Itu. Kemudian salah satu lagi yang menjadi revenue paling besar juga adalah dari kolaborasi dengan IP atau game-game tersebut. Jadi namanya profit sharing di dalam in-game purchase. Jadi misalkan kayak beli stiker atau beli kostum atau beli skin atau apapun itu di dalam game, kita profit sharing antara tim dengan publisher game tersebut. Nah itu yang sebenarnya adalah yang besar dari sana. Kemudian karena kalau misalkan kita mau ngomong kayak misalkan merchandise, ada merchandise tapi kita tahu anak-anak yang nonton ini kan masih muda-muda. Untuk misalkan beli merch itu kan masih terlalu susah ya kayaknya saya rasa. Nah itu masih kurang. Kemudian kalau misalkan tiket sales nggak ada karena kita rata-rata gamenya itu kan nggak ada home and away. Kita nggak ada, kalau e-sport tuh kayak misalkan Onyx e-sport yang dukung dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai satu dunia. Karena bebas kan nggak ada batas. Bukan beda dengan sepak bola atau basket yang biasa rata-rata sifatnya kedaerahan kental. Jadi itu yang beda kenapa tiket sales nggak terlalu berpengaruh di kita. Itu sih kalau dari saya. Oke, jadi kalau e-sports Mas Kinten tadi sponsor lalu juga broadcasting rights dari streaming platform ya? Karena itu revenue sharing ya modelnya biasanya ya. Revenue sharing, yang menarik adalah in-app purchase di game-game yang memang dimainkan oleh atlet e-sports. Oke, nah saya sengaja nih Pak Yabes jawab terakhir soal bola ini kan revenue streaming macam-macam nih Pak. Kira-kira gimana Pak kalau di Bali United Pak? Kalau di Bali United sendiri, pertama ya sponsors, kita paling besar di sponsors, dan beberapa klub di Indonesia juga tiketing juga besar, dan kalau kita juga ada namanya player and sports agency, di sana kita juga banyak melakukan Nyatur kreatif nih Pak ya? lebih ke kreatifnya, karena kita bilang kalau pertama kepada pemain, ya mereka bukan cuma main 90 menit, tapi mereka punya kelakuan dan segalanya itu merupakan citra dari klub. Gitu. Jadi kalau mereka melakukannya kurang bagus, kita juga kurang bagus. Gitu. Sehingga kalau mereka berbuat baik dan bermainnya baik, sehingga bisa menjual mereka kepada untuk dipakai untuk di iklan-iklan lainnya. Dan kita juga banyak belajar mengenai fan management, dan dari sana kita punya subsidiaries. Sekarang ini merupakan ekosistem untuk fans terbesar. Kita ada 75 juta followers di sana, bukan hanya mengenai sports, tapi kita ada yang mengenai Korean, mengenai women's health and others. Jadi kita banyak belajar di sana, dan di sana kita dari fan management kita belajar di sana. Ya, sponsors, ticketing, agency, dan event management Pak ya. Yang itu ngurus saya kalau nggak salah stakeholdersnya macam-macam tuh Pak ya. Jadi banyak banget Pak ya. Banyak. Saya kebetulan para engage juga Pak, jadi saya tahu Pak. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Kalau ada dari Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa ditampilkan pertanyaannya, panitia, sudah ada? Kalau misalnya mengirim pertanyaan, bisa nanti QR code ditampilkan lagi di layar. Silakan, nanti pertanyaan bisa kita diskusikan di atas panggung. Kalau belum ada, saya ingin bertanya lagi nih kepada 3 narasumber kita. Dari pengalaman observasi berbagai tim olahraga di luar sana, biasanya masing-masing itu punya gripe atau punya ya 1 peraturan, 2 peraturan yang kayaknya kalau peraturan ini nggak adain gitu menguntungkan buat saya gitu ya. Kita kalau ngomongin olahraga di Amerika, kalau bisa nggak ada salary cap lah gitu kan. Kita kalau ngomongin di Eropa, ya financial fair play itu ngapain sih kalau kita punya duit ya kita spend aja lah gitu kan. Jadi regulasi-regulasi yang ingin diregulasi biar timnya bisa lebih perform dengan lebih baik gitu. Secara bisnis tentu saja. What's one thing menurut bapak-bapak di depan ini yang harusnya nih agar industri masing-masing bisa lebih ngebut lagi. Kalau bisa nggak usah ada lah di dalam iklim industri olahraga di Indonesia. Mas Linton dulu. Kalau aturan yang resmi mungkin karena belum banyak aturan yang mengatur di industri saya sih, saya rasa nggak ada. Tapi pengennya kalau saya punya mimpi ke depannya adalah mungkin ekskul sekolah itu adalah e-sport. Jadi dari sana udah pembibitan atau regenerasi pemain itu penting dan baru. Karena
kalau dibilang misalkan prestasi yang ada di sport kita udah berkali-kali kemarin dapetin di SEA Games dapat emas, dapat perak, itu yang luar biasa. Mungkin kalau saya cuma bisa meminta misalkan infrastruktur ditambah gitu, misalkan jaringan yang lebih oke dari Sabang sampai Merauke. Karena ini contoh ya, kemarin pas PON, kan PON kemarin pertama kali eksibisi e-sport pernah dilakukan. Saya datang ke sana di Papua, di sana anak yang kita pikir, wah Jakarta nih pasti owning lah. They play with the so good, their connection itu nggak ada yang ngalahin lah koneksinya mereka. Pasti mereka jago gitu, mereka pemain profesional semua yang dikirim. Main ke sana mereka kesulitan Pak, lawan anak daerah. Terus anak daerah bilang, iyalah biasa gue main nge-lag tinggi aja bisa main, apalagi dengan main lokal pastinya akan lebih mudah untuk ngalahin mereka. Jadi menurut saya kalau akan ada muncul pemain-pemain baru yang luar biasa atau atlet-atlet yang baru yang luar biasa kalau misalkan jaringan itu adalah lebih merata dari Sabang sampai Merauke. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari aturan yang harus dihilangkan nggak ada, karena aturannya belum banyak. Jadi untuk meningkatkan jumlah pemain harus ada sosialisasi, ekskul kalau bisa dimasukin ya, kurikulum sekolah-sekolah ya. Oke. Pak Yabes bagaimana? Kalau saya melihatnya, kita melihat bahwa ini industri dan FIFA itu udah ada sejak lama. Dan mereka itu banyak sekali melakukan perubahan, peraturan, dan regulasi FIFA yang tebal-tebal lah. Dan dari sana yang kita mesti lakukan sebenarnya lebih bisa mengikuti peraturan tersebut. Karena mereka punya histori cukup panjang dan pengalaman yang cukup panjang bagaimana cara melakukan regulasi apa yang mesti dilakukan oleh semuanya. Nah, kalau ini menurut saya jawaban yang menarik ini Bapak-Bapak semuanya. Kalau benar Pak Yabes, peraturan udah ada, diikutin gitu Pak ya. Jadi biar lebih tertib, bukan begitu Pak Yabes? Berkaitan dengan sepak bola. Iya, menurut saya begitu. Oke. Jadi memang it's one thing punya regulasi, punya peraturan. It's another thing untuk actually peraturan di-enforce biar semuanya bisa berjalan dengan tertib. Itu saya rasa it says a lot about the nature of our national football ya menurut saya. Mas Ramdan, apa yang pengen, kalau bisa nggak usah ada lah biar basket Indonesia lebih improve? Basket, oke. Sebenarnya ya mungkin sama ya. Belum banyak peraturan yang jadi kontraproduktif terhadap perkembangan bola basket Indonesia. Bahkan saya melihatnya justru sekarang itu kita kurang banyak punya tim. Ya, kita harus lebih banyak lagi punya tim biar kompetisinya itu bagus, biar kompetisinya itu menarik. Dan yang kita harus dorong adalah tim-tim di luar sana, di pulau-pulau lain ya, selain di Jawa dan Bali. Dan juga kompetisi game home and away, yang itu sangat saya harapkan segera bisa terjadi gitu ya, karena 2 tahun lalu kita kena pandemi ya, mau nggak mau kita berkompetisi di hanya satu tempat saja gitu kan. Terus tahun lalu sudah cukup berkembang ya kan setelah pandemi, tapi baru dua kota gitu. Nah kita nih memimpikan untuk bertanding di banyak kota dengan sistem home and away gitu ya. Nah itu yang menurut saya juga bisa mendorong perkembangan bola basket di Indonesia. Tapi mungkin nggak Mas bikin home and away? Saya ingat sepengalaman saya nonton bola basket Indonesia, kecuali final ya dulu nih, nggak pernah home and away itu, pasti alasannya masalah logistik lah, kan masalah finansial. Mungkin nggak sih kita melakukan itu? Betul, dan dengan banyaknya tim baru sekarang, dengan banyaknya profesional yang masuk ke industri ini, saya rasa kita sudah cukup mumpuni ya untuk melakukan itu. That's why kenapa kita harus mencoba lah, ya kan? Karena pasti efek dominonya sangat banyak, gitu. Terutama untuk antusias orang-orang terhadap bola basket itu sendiri. Gitu. Saya rasa ini insight yang sangat menarik ya, bahwa alih-alih kalau ada regulasi yang menghambat, justru masalah terbesarnya adalah mungkin ada blueprint ya, atau ada semacam Bible bagi masing-masing olahraga ini yang kalau dilakukan sebenarnya bisa produktif, beneficial bagi semua orang, semua stakeholders. Namun mungkin ya ada yang lalai atau tidak disiplin gitu dalam menjalankannya gitu ya. Very interesting. Sebelum saya mau masuk ke pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, nih saya mau bacain dulu info hasil polling yang akan ditampilkan di LED. Tadi pertanyaan dari pollingnya adalah, bisa ditampilkan?
Pertanyaan pollingnya adalah bagaimana fasilitas olahraga yang ada di Indonesia saat ini? Oke, 32% menjawab sudah layak. Saya pengen ngobrol sih sama bilang udah layak. Kira-kira gimana insight saya? Perlu ditingkatkan 68%. Karena gini Bapak Ibu, saya mau janjian main bola aja tiap weekend di Jakarta, itu rebutan lapangan kita gitu. Rebutan, lapangan kurang banyak gitu kan, kurang banyak. Kalau di Bali sih mungkin bisa ke Bayabesnya nanti ya, kapan-kapan. Oke, terima kasih. Boleh bisa langsung masuk ke dalam pertanyaan, apakah sudah ada? Oke. Pertanyaan pertama dari Fadli. Bagaimana akselerasi yang cepat untuk dilakukan pada olahraga Indonesia untuk mengejar industri olahraga di Eropa dan Amerika? Siapa dulu yang mau menjawab? Silakan. Silakan, Mas Clinton. Kalau mengejar akselerasi di dunia e-sport pastinya kalau di Eropa atau Amerika itu karena mereka jumlah sponsorship yang mereka dapat pemain atlet jauh lebih besar dari kita. Satu. Kemudian adalah mereka bisa convert, mereka punya fans untuk beli barang atau untuk menjadi revenue juga jauh lebih dari kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah kalau menurut dari industri saya yang pertama pastinya infrastruktur harus, karena menurut saya sekarang kita e-sport tuh masih numpang Pak. Numpang tuh kalau misalkan ada kejuaraan atau ada kejuaraan dunia harus numpang tenis indoor, harus numpang mungkin basketball hall, harus numpang. Kita harus mungkin menurut saya mimpi punya 5 tahun ke depan mungkin ada stadium e-sport yang kita punya sendiri. Kemudian ada satu lagi adalah jaringan yang tadi sangat penting karena main game online tanpa jaringan yang mumpuni adalah ya kayak nggak makan tanpa nasi lah kalau orang-orang Indonesia, susah gitu, nggak mungkin gitu. Itu sih kalau untuk kuncinya untuk mengejar ketinggalan industri dari Eropa dan Amerika. Mas, saya ada satu pertanyaan. Pada saat ngomongin stadion e-sports tuh bentuknya gimana sih? Warnet itu bagaimana Mas maksudnya Mas? Ada warnet, colokannya banyak gitu untuk ngecas gitu. Sebenarnya bentuknya sama sih, lebih sama, ada tribunnya, ada coach, maksudnya ada tribun, ada locker room, ada semua, cuma mungkin lebih mereka biasanya ada satu sisi ada layar besar dan di depannya ada jumlah pemain-pemain. Misalkan kita ngomong main gampang, main Mobile Legends, dan mereka ada 5 di depan, 5 di kiri, itu musuh dan musuh. Jadi belakangnya layar besar mungkin sebesar ini biar semuanya bisa nonton. Lebih kayak gitu sih. Dan memang kemarin kalau paling besar mungkin paling oke kejuaraan, contoh saya ambil Piala Presiden di tenis indoor tuh yang luar biasa, yang besar kan itu kan tenis indoor. Untuk e-sport yang pada waktu itu baru muncul sangat besar, itu full dan memang layarnya di setiap tenis indoor tuh layarnya bisa semua orang bisa nonton dan pemainnya bisa kita lihat dari jauh. Itu sih yang menurut saya mimpi saya ke sana. Baik, makasih Mas Clinton. Mas Ramdan, gimana biar bisa ngejar industri olahraga di Eropa dan Amerika? Terus saya tambahin deh kalau basket, Filipina nih Mas, Filipina. Biar sama kayak PBA itu gimana Mas? Iya. Oke. Saya rasa sih sebenarnya cara cepat tidak ada. Udah pasti, definitely nggak ada. Tapi dan justru kita harus lebih komprehensif melihat industri ini karena semua orang yang mau menjadi atlet butuh mengetahui bahwa dia itu bisa mendapatkan pendapatan yang jelas. Ya. Nah, dan ya, kita harus ingat bahwa periode dia menjadi atlet itu hanya paling 10 tahun lah gitu. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan adalah kita memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang tinggi, ya kan, sebelum mereka menjadi atlet. Kenapa seperti itu? Setelah 10 tahun mereka mendapatkan penghasilan dari menjadi pemain basket, ya kan. Dan saya melihat sebenarnya baru 3-4 tahun terakhir pendapatan pemain basket itu bisa dibilang cukup layak, gitu, dibandingkan sama tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Nah, dia juga setelah itu dia harus bisa masuk ke dunia karir ataupun berusaha sendiri. Nah, jadinya saya rasa itu yang harus dilakukan sehingga lebih banyak lagi talent, ya kan, bibit-bibit muda yang mau menjadi pemain basket, gitu. Nah, kira-kira itu ya. Dan ini bukan sesuatu yang cepat, sesuatu yang mudah, tapi sudah dilakukan oleh negara-negara di luar sana itu dari dulu gitu. Kira-kira itu ya. Itu saya juga punya pertanyaan follow up Mas, basket. Basket itu kan kalau di Indonesia olahraga ya middle class lah ya, upper middle class gitu. Dimana bakat-bakat yang top ketika SMA, ketika kuliah, bagus nih mainannya kan. Begitu masuk lulus kuliah, profesional, ya kalau bisa jangan jadi atlet lah. Betul. Kan sayang orang tua udah bayar uang kuliah mahal-mahal kan, kampusnya top masa jadi atlet. Itu masih kejadian gak sih Mas Ramdan? Itu masih kejadian di ya? Indonesia, betul.
That's why kenapa? Karena kan kita butuh memberikan kepastian kepada orang-orang yang kita lihat, oke, ini bibit muda gitu ya. Oke, mereka dengan menjadi atlet mereka mempunyai penghasilan jelas gitu. Dan kita mengarah ke sana. Tapi saya lihat mungkin baru 5 tahun terakhir gitu kan. Dan kalau misalnya ini semua kita benahin, saya rasa masa depan bola basket Indonesia itu bakalan lebih cerah lagi. Baik, terima kasih. Pak Yabes, Bali United adalah saya rasa salah satu atau bahkan the most forward thinking football club di Indonesia. Banyak breakthrough yang dilakukan dari berbagai macam lini gitu. Tapi apa Pak yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai industri biar bisa kita ngejar lah di level kontinental at least Pak? Oke, kalau kita sebagai klub ya, kita melihat nggak jauh dari namanya fans. Ya yang diutamakan jadi itu mestinya adalah fans, baik berupa infrastrukturnya. Karena saya kemarin ketemu dengan Dortmund, mereka bicara bagaimana mereka bisa meningkatkan value dari nilai tiket itu. Ternyata yang mereka lakukan adalah pengembangan dari infrastruktur. Sehingga semakin bagus infrastruktur, nilai jualnya makin tinggi, dan dengan sendirinya karena nilai makin tinggi, yang datang juga makin banyak dan makin meningkat juga, dan akhirnya penjualannya juga meningkat. Kalau secara industri tidak jauh juga dari yang namanya regenerasi. Kita di Indonesia itu masih kurang yang namanya adalah tempat training center. Makanya kita sekarang ini lagi berusaha membangun training center supaya nanti kita 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan kita mempunyai pemain yang bisa kita kirim ke Eropa. Bahkan masuk tujuan kita, semua tujuan dari pemain adalah bisa bermain di Premier League. Gitu. Dan kita berharap itu bisa terjadi juga untuk orang Indonesia bisa bermain di Premier League nantinya. Makasih Pak Yabes, dan itu kalau bisa akademi dari Bali United Pak ya. Oke, regenerasi itu selalu diulang-ulang, regenerasi, pengadaan training center, hal-hal soal visibilitas di masa depan. Pertanyaan berikutnya juga dari Bapak Ibu semuanya, dari Michael. Sebagai pelaku usaha di bidang olahraga, bola, basket, e-sports, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi dalam menarik investasi di bidang olahraga? Dan bagaimana market forecast-nya ke depan? Gimana nih, kalau lagi fundraising nih kira-kira challenge-nya apa nih? Apakah, gini mungkin pertanyaannya, apakah level trust dari investors itu kepada sports industri Indonesia itu udah berada di level yang oke, atau masih banyak gitu skeptisnya? Gimana mungkin? Pak Yabes mungkin yang sudah mengalahkan banyak ini Pak, lini Pak. Ya kalau saya melihat, kalau secara forecast ke depan saya masih antusias ya. Karena kita melihat bahkan sampai saat ini banyak yang mulai masuk juga. Bahkan Onyx juga mau ikutan masuk ke dunia sepak bola. Dan saya juga ikutan masuk ke dunia e-sport atau basket. Kita semua saling memasukin industri karena kita melihat industri olahraga ini merupakan industri yang masih baru. Dan tadi seperti saya bilang bisa berkembang dan cepat berkembangnya. Kita tinggal tunggu waktunya untuk bisa di basket maupun di sepak bola supaya bisa melesat dengan tinggi seperti yang dilakukan oleh e-sport 3 tahun belakangan ini. Kita tinggal tunggu kapan kita lepas landasnya lah. Baik, makasih Pak Yabes. Antusias masih ya, masih optimis bahwa memang kalau sports industry di Indonesia akan terus berkembang, dan kalau kami sih ya, saya sebagai penonton saya melihat level terus gradual meningkat sebenarnya dari tahun ke tahun ya. Mungkin ada kerikil-kerikil sedikit tapi terus kurvanya itu naik. Mas Ramdan, basket gimana nih? Masalah soal investment ke basket, tantangan terbesarnya apa selama ini yang dihadapi? Oke, tantangannya adalah tadi ya, sempat saya bilang masalah kompetisi ya. Kompetisi kita harus panjang, jelas. Dan karena sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngeliat datanya, sebenarnya tuh viewer kita per season itu sampai 15 juta. Ya, saya yakin pasti bola lebih besar lagi. Nah, regular season untuk playoff itu 5 juta, itu viewer ya. Dan kita sebenarnya sekarang itu terbantu dengan penayangan siaran game melalui online. Ya kan, jadi semua orang bisa nonton gitu di saat bersamaan, tidak perlu hadir di GOR gitu kan. Nah, tapi memang
tantangan terbesarnya adalah ya kita harus lebih banyak lagi membuat menarik iklim kompetisi yang ada sekarang. Nah itu tantangan terbesar. Dan saya rasa semua pihak sekarang dari sisi owner, regulator, liga itu sudah mengarah ke sana. Lagi-lagi ya, soal kompetisi yang harus lebih panjang, more games, more fans, ya, and more money pasti ya, kan sendiri ya. Mas Linton? Kalau dari e-sport sendiri sih, mungkin kebanyakan tim e-sport memang mengandalkan nilai evaluasi atau visi-visi yang ada ya. Kebanyakan. Tapi kalau saya sendiri, Onyx belum pakai visi sih, masih sendiri. Masih sendiri, karena masih bisa sustainable, amin bersyukur. Nah kalau di bidang untuk misalkan menarik, biasa kalau kita karena menarik investasi atau misalkan sponsor deh paling gampang. Gimana caranya masuk ini kita meyakinkan mereka bagaimana cara scalability dari e-sport yang sudah mungkin sangat terlalu cepat scalability-nya kan jadi nggak bisa ketakar tuh. Kalau misalkan bola pelan atau misalkan sepak bola atau basket perlahan tapi kan scalability-nya bisa dibaca. Nah karena 3 tahun ke belakang tadi disebut sangat terlalu cepat, mereka bertanya apakah 5 tahun ke depan ini bisa meroket seperti ini terus? Saya bilang pastinya menurut saya namanya market forecast ketika apapun itu naik terlalu cepat pasti akan turun sedikit sebelum nanti naik lagi kembali dan stabil di sana. Dan itu menurut saya yang akan terjadi. Tapi kalau untuk masalah dalam economic wise masih bisa masuk karena memang luar biasa besar market Indonesia ini dan kita mungkin cater kalau e-sport mungkin baru berapa 10-15% mungkin sisanya masih banyak banget potensi-potensi yang bisa dilakuin dari dunia e-sport ini gitu. Oke, saya punya satu pertanyaan terakhir untuk bapak-bapak semuanya di depan. What's your end game bagi masing-masing sports business yang dijalankan? Karena kalau kita, again ya, kita sebagai orang yang observe, yang lihat apa yang terjadi di Eropa, di Amerika, itu kan pathway-nya jelas ya masing-masing. Apakah mau di grow, apakah mau di exitin gitu ya. Tapi what's your end game sebenarnya bagi masing-masing orang di depan ini bapak-bapak yang menjalankan sports bisnis di Indonesia? Karena saya yakin nggak sedikit orang juga yang ya kayak menarik ya nonton seru ya, tapi kayak sports Indonesia tuh gengsi-gengsian aja lah gitu kan. Nah, masih banyak juga, kita harus ngakuin banyak yang mikir kayak gitu. Anda bertiga di depan yang actually di dalam poolnya nih, what's your end game? Mungkin dari Mas Linton dulu. Kalau dari saya sih end game-nya adalah mungkin depannya harapan saya stakeholder yang ada di Indonesia ini semakin diperkuat dan lebih banyak. Dan pastinya saya kalau mimpi besar saya adalah ketika nanti udah mungkin lebih banyak lagi tim-tim e-sport yang luar biasa besarnya, saya mau game IP yang kita mainkan adalah game lokal. Gak mau lagi game-game luar karena ketika game luar yang kita mainkan ada capital outflow. Karena kalau di sini mereka akan ketika kita in-game purchase, mereka uangnya nggak di Indonesia, langsung ke luar negeri. Misalkan kita main Mobile Legends itu sekarang punya TikTok ya, Muntun dari beli sama TikTok itu langsung lari ke Cina, langsung keluar semua. Nah itu yang sangat disayangkan. Karena kalau kita punya game lokal yang ada di Indonesia yang luar biasa hebatnya, saya yakin uang itu bisa diputar di Indonesia. Mungkin tadi kejadian mimpi saya punya stadion, mimpi saya akan punya jaringan yang lebih hebat, yang lebih bagus. Itu sih end game. Tapi mungkin ada juga mungkin saya harus belajar sebelum kalau secara personal untuk tim saya biar bisa public listing tim e-sport. Nah itu harus belajar dari Pak Yabes juga itu. Tapi itu mimpi dari tim saya karena ketika public listing kita lebih accountable, bisa scalable, kita punya tim juga jauh lebih besar. Itu sih kalau end game dari diri saya sendiri. Saya tunggu ticker code-nya ya, Onyx berarti ya kira-kira ya. Oke, iya. Nanti kalau kejadian. Oke, Mas Ramdan. Yeah. What's your end game? Oke. Kalau tadi dibilang kalau sebagai owner sih pastinya ya punya mimpi lah ya untuk IPO, exit gitu ya. Tapi saya rasa ada sesuatu yang lebih besar daripada itu, yaitu membuat ekosistem bola basket ini sustain, ya kan. Jadi ya kita nggak bisa berhenti sampai sini karena saya melihat saya adalah bagian dari perjalanan bola basket Indonesia gitu, yang mana mungkin 10 tahun terakhir itu belum sampai saat ini, belum ada tuh runs masuk ke artis, masuk ke kompetisi gitu dan banyak profesional yang berminat masuk ke kompetisi basket gitu. Jadinya saya mau bola basket di Indonesia itu sustain seperti layaknya bola gitu ya, dicintai oleh banyak sekali masyarakat gitu ya, dan menjadi satu bagian dari aset negara ini gitu. Nah itu kira-kira harapan besarnya seperti itu.
Tapi sebagai owner pasti ya kita pengen profit lah ya gitu, take profit gitu ya. Tapi enjoy the journey lah ya sekarang. Enjoy the journey. Thank you, Mas Ramdan. Pak Yabes Tanuri, what's your end game with Bali United? Kita tadi pernah bicarakan juga sama Pak Ramdan bahwa kita mesti bisa berkesinambungan industri ini. Makanya kita kemarin akhirnya melakukan IPO karena kita mau ada transparansi, kita mau menjelaskan secara lebih detail apa aja dilakukan dari perusahaan, sehingga semuanya bisa menuju ke sana, sehingga industri dari sepak bola itu maju dan sehingga kita secara industri bukan bisa bersaing dengan yang namanya Thailand dengan Malaysia. Karena di sana itu nilai value dari industri di sana lebih tinggi daripada di Indonesia saat ini. Padahal jumlah populasi jauh di bawah kita. Jadi kita bisa melihat di sana dari value yang diberikan kita masih ada di bawah, sehingga menurut saya tadi mengenai hal yang tadi bahwa apakah ini forecastnya bagus, masih bagus juga gitu. Jadi yang dilakukan kalau endgame-nya itu kalau secara industri semuanya ikut maju menjadi salah satu terbaik di Asia, dan kalau dari klubnya sendiri kita berusaha untuk menjadi tetap inovatif. Baik, terima kasih Pak Yabes. Berkesinambungan, sustainability, saya rasa itu yang dari tadi diulangi terus oleh ketiga bicara kita di depan untuk membangun ekosistem, membangun industri ini. Memang nggak bisa sendirian, nggak bisa cuma sekali, tapi harus ada proses. Karena kalau kita ngomongin soal opportunity, Indonesia marketnya luar biasa besar. Fanbase kita gila, gitu. Penonton bola, penonton basket sekarang udah kembali lagi kayak zaman tahun 2000-an dulu ya kalau kita lihat ya, antusiasmenya. E-sports, coba aja datang pertandingan e-sports kalau nggak kaget lihat volume penontonnya itu gila sih. Dan jumlah uang yang beredar juga luar biasa. Tapi memang kita masih berada di learning curve ya, belum sempurna. Proses mungkin masih 10-11 tahun ya Pak ya, kalau bola mungkin Bali United tahun 2011 ya Pak ya? Industrinya 2011. Industrinya ya. Jadi sebenarnya masih relatif muda, opportunity-nya masih terbuka lebar. Nah mumpung nih masih belum established, saya rasa bagi yang tertarik, pengen belajar, berkolaborasi, I think this is the moment to do something in Indonesian sports industry. Saya minta tepuk tangannya untuk Pak Yabes Tanuri, Mas Ramdan, dan Mas Clinton. Demikian akhir dari sesi diskusi kita pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak MC. Silakan Mbak. Terima kasih Bapak-Bapak, mohon tetap berada di atas panggung karena berikutnya akan ada penyerahan cenderamata yang akan diberikan oleh Ibu Meli Marliani. Untuk itu kepada Ibu Meli kami mohon untuk menuju ke panggung dan memberikan cenderamata kepada moderator dan juga para panelis. Silakan Ibu. Baik Ibu Meli, silakan bergabung di tengah-tengah panelis dan juga moderator untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan rekan-rekan media dan juga tim dokumentasi untuk mengambil momen ini. Dan boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk itu tadi sesi penutup pada hari kedua dari seluruh rangkaian BNI Investor Daily Summit 2022. Baik, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bu Meli, kepada moderator dan juga para panelis. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Bapak dan Ibu hadirin, tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada yang sudah mendukung terselenggaranya BNI Investor Daily Summit 2022. Terima kasih kepada tentunya BNI, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, Telkomsel, buka semua peluang, Sritex, PT PLN Persero, Siloam Hospital, PT Pupuk Indonesia Persero, Eria, Intibios, dan juga PT Darya Varia Laboratoria Tbk, dan juga semua rekan-rekan media dan juga community partners.
Dan untuk itu Bapak dan Ibu hadirin yang kami banggakan, dengan demikian kita sudah saksikan sesi diskusi yang sangat menarik dan tentunya patut dipertimbangkan. Tentunya sesi breakout barusan juga menjadi penghujung diskusi kita hari ini dan juga penghujung sesi di BNI Investor Daily Summit 2022. Untuk itu mewakili tim penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan juga para moderator dan juga narasumber yang sudah hadir berpartisipasi di hari terakhir ini. Dan kami informasikan kepada Bapak dan Ibu hadirin untuk dapat langsung meninggalkan ruangan karena akan ada penyesuaian tempat untuk acara malam nanti berikutnya. Terima kasih banyak, saya Indi Arisa pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai jumpa di BNI Investor Daily Summit tahun depan.